Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama saya Oteh Silawati. Nah, di malam ini kita mewawancarai kakak kita, anggap saja namanya Kak Ros. Kak Ros ya guys. Nah, Kak Ros ini pernah terjerumus ke dunia gelap lah ya, kayak wanita penghibur lah. Terus dia pernah kerja di Malaysia. Kak Ros, boleh tak bertanya Kak Ros? Kak Ros kan pernah tuh terjerumus ke dunia gelap gitu kan, seperti penghibur laki-laki lah istilahnya. Pasti ada sebab akibat lah Kak Ros menjadi seperti itu. Bisa tak berbagi cerita sedikit lah ke kami gitu Kak Ros? Awal mulanya Kak Ros menjadi penghibur laki-laki gitu Kak Ros. Awal pertamanya Ya. masa itu di Malaysia saya bekerja gitu. Saya janda, anak 3, Terus? emak kami janda juga. Jadi kami menghidupi keluarga kami itu dapat cukup duit lebih. Terus? Tapi kita sudah berusaha kerja baik-baik, tapi ekonomi kami memang orang susah, bukan orang senang. Iya. Terus? Jadi itulah kami mengambil jalan pintas daripada kami mencuri. Ibarat kata biarlah kami menjual diri sendiri. Sebelumnya itu Kak Ros ada nggak teman-teman misalkan ngajak yang pertama kali Kak Ros terjerumus itu entah kemauan diri sendiri atau diajak teman-teman gitu Kak Ros? Kemauan diri sendiri karena faktor ekonomi. Oh, karena faktor ekonomi. Iya. Jadi intinya kayak anggaplah seperti kupu-kupu malam itu ya Kak Ros ya. Jadi intinya dia pasti ada faktor sebab akibat lah ya kan. Lama Kak Ros jadi seperti itu Kak Ros? Lama. Oh lama. Tapi tidak seterus kayak gitulah. Ya setelah nikah sama abang sekarang Kak Ros berubah total. Ya inilah syukur alhamdulillah semua. Walaupun kita sekarang tuh susah, tapi dia menerima aku apa adanya dan bekerja keras untuk menghidupi kami. Alhamdulillah. Jadi Kak Ros pernah tak jumpa nih kayak om lah mau kontrak Kak Ros gitu kan. Terus pernah nggak suami orang lah kayak gitu Kak Ros? Ya kalau namanya orang bekerja kayak gitu, sekebanyakan lebih dari 50% itu pasti suami orang. Oh pasti suami orangnya. Sisanya anak lajang lah ya Kak Ros ya. Cuman kan kita bekerja untuk mencari duit, bukan untuk mencari cinta, bukan untuk mencari hati. Dalam sekian ramainya laki-laki yang Kak Ros tiduri lah seperti itulah ya kan Kak Ros, pernah nggak seseorang laki-laki itu yang Kak Ros cintai di antara mereka selain suami Kak Ros yang sekarang ini? Kalau untuk cinta memang tidak ada. Oh tidak ada ya Kak Ros. Jadi kerjaan Kak Ros itu terpaksa? Ya terpaksa karena kami mau satu faktor ekonomi. Anak kami kecil-kecil waktu kami cerai sama suami. Semua kami jawabkan, saya pikul sendiri, saya tanggung sendiri. Jadi pasti pertama kali suami Kak Ros itu sebelum Kak Ros menjadi wanita malam atau penghibur itu atau Kak Ros ke Malaysia, suami Kak Ros kemana? Sudah cerai, jadi saya tidak tahu lagi. Oh, udah cerai. Cerainya gara-gara apa Kak Ros? Gara-gara suami aku memang selingkuh, membawa perempuan ke rumah orang tua kami. Itulah kami itu cerainya faktor suami selingkuh. Iya. Oh, jadi suami Kak Ros selingkuh itu
di depan mata Kak Ros sendiri atau digosip-gosipin dari orang atau tetangga Kalau lain? masalah itu memang di depan mata kan, di rumah orang tua kami. Oh, di depan mata Kak Ros sendiri melihatnya suami Kak Ros selingkuh? Iya, Oh. anak saya yang besar Hmm. pertama yang Ya. dia mau kencing, Nah, terus? jadi saya keluar, rupanya dia yang nampak, jadi narik tangan saya. Nah, jadi? Nengoklah di depan kamar situ, di depan kamar. Di depan kamar suami sama selingkuhannya tadi. Dia sampai itu dia bilang kan Nah, istri kawan dia. ternyata Rupanya dia mungkin entah selingkuhan entah istri, saya juga tidak tahu lah waktu itu. Waktu itu perempuannya itu apa ya, satu daerah dengan Kak Ros atau beda daerah atau beda negara Kak Ros? Beda kabupaten. Oh, beda kabupaten tapi tetap sama satu daerah. Sama. Oke. Terus Kak Ros waktu itu Kak Ros langsung cerai atau macam mana Kak Ros? Ya, hari itu langsung kita mengajukan cerai kami ke sidang. Tanpa Kak Ros pikir panjang untuk memperbaiki rumah tangga Kak Ros? Langsung? Tidak. Oh, tidak lagi. Terus Kak Ros setelah cerai sama suami tadi, Kak Ros langsung kerja wanita malam atau kerja PT atau macam mana lah dulu? Tidak. Kami janda di kampung sudah 2 tahun, baru pergi ke Malaysia. Pertama saya bekerja jadi baby sister. Terus? Sudah 2 kali kontrak, besoknya pulang ke Jawa. Pulang kampung. Balik lagi. Saya buat paspor. Buat paspor di Batam, baru keluar masuk aja, tak kontrak lagi. Jadi sebab akibat yang motif pertama lah Kak Ros jadi wanita malam atau wanita penghibur itu gara-gara suami ya Kak Ros ya? Dibilang sebetulnya tak ada rasa dendam masalah itu, yang jelas ya faktor ekonomi untuk membesarkan anak biar sekolah kayak anak-anak yang punya bapak. Tapi andai kan Kak Ros, andai kata ya Kak Ros, kalau suami Kak Ros mungkin tidak selingkuh atau Kak Ros tidak cerai lah dengan keluarga, mungkin Kak Ros tidak menjadi wanita Tidak lah, gitu. pasti pun tak keluar dari Jawa. Pasti hidupnya jadi orang kampung lah, di kampung lah. Terus di sekitar daerah kita ini Kak Ros ada tak yang pernah tidur sama Kak Ros? Kalau memang tidak ada. Kalau ada orang suka ada. Kalau orang suka waktu kami masih janda dulu, sebelum sama suami saya yang sekarang ini. Tapi Kak Ros di ini pernah tidak masih pekerjaan gitu atau Kak Ros memang betul-betul tidak lagi bekerja seperti itu? Tidak ada, kami kerja itu kan di Batam, Malaysia, Singapura. Kami kerja Batam, Malaysia, Singapura. Nah, itu pun kadang kalau ada orang ngontrak, kami berhentilah, itu ibarat kata berhentilah bekerja. Terus gini loh Kak Ros, awal mula kan tadinya kan Kak Ros jadi baby sister tuh di Malaysia ya kan, mungkin Kak Ros tidak mencukupi lah ya gajinya kan. Iya. Setelah itu awal mula Kak Ros nawarkan seperti kita dagang kue lah ya kan, kalau kita dagang kue cari customer atau nyari ini kita harus promosi lah. Kak Ros seperti apa Kak Ros pertama kali? Kalau pertama kali memang dulu ada orang Cina itu memang suka dari saya masih bekerja jadi baby sister tuh. Majikan Kak Ros sendiri? Bukan majikan. Terus? Jadi pertama itu memang suka sama saya. Jadi itu sering kami dibawa jalan, tapi tak ada lah, masih sebagai teman lah. Nah, sebagai teman. Lama-lama kami sering pergi ke naik klub malam, naik ke karaoke.
ke kafe-kafe lah ya Kak Ros ya. Iya. Jadi Anggaplah gitu. ah, ah, Nah, itulah lah, di hari itu hmm. kami minum. Hmm. Jadi minum air putih atau mabuk-mabuk Kak Ros? minum mabuk lah, Alkohol ya Kak Ros ya. minum alkohol. Jadi di malam itu terjadilah ada saya tidur sama orang itu. Jadi selalulah cuman satu orang itu aja lah, kalau dia enggak kita pergi, dia enggak kita Terus pergi. Kak Ros dibayar Kak Ros? Dibayar. Yang pertama sekali tarifnya berapa Kak Ros? Pertama kami dibagi duit, pagi itu baru diantar balik, kami dikasih duit 300 ringgit. Oh 300 ringgit. Nah, negara itu kan di Malaysia memang. Tahun berapa tuh kira-kira Kak Ros? Itu ukuran dia tahun 97. 97. Ya, ya. Jadi Kak Ros setelah tadi itu sama orang kita Cina tuh kan dikasih tarif 300 ringgit, itu per malam atau untuk berapa kali tidur Kak Ros? Sekali ketemu. Oh sekali ketemu dibayar 300 ringgit. Ya, sekali ketemu, baru kata tidur, tak tidur. Kalau siang kita pergi jalan, pergi makan, tetap juga dibagi duit. Oh tetap dikasih duit sama orang itu. Iya, tapi nominalnya pasti tidak segitu juga lah, kadang lebih, kadang kurang juga. Jadi setelah yang orang tadi, Rafina tadi, Kak Ros udah kebiasaan untuk yang melayani laki-laki lain kayak itu. Waktu lama-lama kan kita pasti kenal sama orang lah di situ kan. Pernah tak Kak Ros waktu itu dibayar tarif lebih mahal lagi dari yang tarif pertama yang 300 ringgit itu? Kalau tarif itu nominalnya selalu tidak sama. Oh tidak sama, berbeda ya Kak Ros ya. Ini Kak Ros, kan itu kan dikasih tadi sama orang Cina tadi 300 ringgit ya kan? Iya. Sekarang pas setelah itu Kak Ros yang narik sendiri atau orang itu memang benar-benar bayar Kak Ros sendiri gitu? Kadang orang itu tahu sendiri, kadang orang itu kan menanya kayak gitu, nggak pakai jam kah, nggak pakai jam malam. Jadi pakai tarif Kak Ros yang ngasih tarifnya lah ya kan? Ya, karena lama-lama kita yang punya tarif. Punya tarif sendiri. Jadi sebanyak-banyak laki-laki itu tak ada ya Kak Ros bucin sama laki-laki kayak gitu, sebenarnya cinta sayang sama laki suami orang lah kayak gitu kan? Ada Kalau untuk ibarat kata sekilas gitu, ya tidak ada. Oh tidak ada ya Kak Ros ya? Kecuali kalau ada yang kawin kontrak, nikah kontrak. Oh, pernah juga kawin kontrak, nikah kontrak Kak Ros? Nah, berapa tahun tuh kalau sistem kontrak itu berapa tahun? kontrak tergantung orang itu, mana orang itu kerja di Batam 2 tahun. Oh dalam 2 tahun itu Kak Ros itu kayak suami istri? Iyalah. Terus orang yang ngontrak itu memang dalam 2 tahun itu niduri Kak Ros atau Kak Ros cari keluar lagi atau macam mana Kak Ros? Ya dalam 2 tahun itu dia setiap hari kan dia kerja di kontrak di Batam. Jadi setiap hari dia baliklah ke rumah. Oh balik karena rumah. Kan sudah disediakan rumah, dibelikan itu, rumah. Itu gitu. Kawin kontrak itu Kak Ros nikah atau tidak nikah Kak Ros? Kalau sekarang mungkin dibilang nikah siri lah. Oh nikah siri, cuman difasilitasi rumah setidaknya kalau dinafkahkan per hari atau per bulan. Dia kalau itu setiap 1 bulan ditanya, setiap 1 bulan kamu kirim keluarga berapa, nanti dia tanggung. Jadi untuk hari-hari kami makan semua, belanja pakaian semua dialah semua. Oh dia tanggung. Terus Kak Ros tak bisa melayani orang lain selain dia pas kawin kontrak? Kalau laki kontrak memang sama dia lah. Oh sama dia lah, tidak boleh klien. Karena dia selalu ada di rumah. Kayak tak pernah kemana-mana. Kayak suami sah lah gitu Kak Ros ya. Pagi kerja sore balik.
sore balik. Jadi kita melayani dia seperti suami sendiri lah ya kan, suami sah. Terus kalau kan Kak Ros tadi kan ke Malaysia gitu kan, tujuan pertama itu ke rumah siapa Kak Ros? Ada kawan kami tinggal di mana ini, di Malaysia, iya Malaysia, di apa ini, Johor Baru. di Kulai Kulai. Besar. Johor Baru Kulai. Di situ kan ada kami kenal kawan kantin kan, orang kita juga. Jadi temannya Kak Ros ini tadi sama dunia jualan Ada ya. ya, berarti dia punya kantin, Punya kantin. punya kantin di bangunan. Jadi Kak Ros pertama masuk kedua kali langsung ke kantin. Iya, Kerja kantin yang pertamanya lagi. kerja kantin. Nah, kenal sama orang itu kan, tak jauh dari kantin situ. Jelas Kak Sering Ros makan ini gitu. tadi kan Kak Ros tak mungkin lah Kak Ros bisa berani sendiri nawarkan diri gitu kan. Pasti Kak Ros punya kawan lah ya kan, pertama kali. Iya, pertama kali saya kenal sama orang itu, yang orang Cina Malaysia itu. Oh, jadi yang wanita teman Kak Ros yang selain laki-laki tak ada yang wanita. Yang wanita untuk kerja itu tak ada, karena kami itu kerja bukan langsung langsung terjun kayak Ke karaoke kan langsung terjun. Kalau kami kan tidak, kenal dulu, selalu pergi sama satu orang itu. Jadi kan dengan sendirinya kita pun kan bagaimana cara itu kan tahu, karena kita sering dibawa orang itu pergi. Jadi Kak Ros tahu jalannya itu dari Cina tadi. Bawa Kak Ros jalan ke sini, berarti pikir Kak Ros di sini tempat wanita penghibur, di sini Lama-lama di situ kan kenal juga sama orang-orang, ibaratnya lain Cina. Saat itu kan lain juga sama orang lain kan. Itu Kak Ros dugemnya itu ramai-ramai atau berdua cuman Kak Ros? Saat perginya tadi Kak Ros Pergi sama Cina itu ada kalanya kita di tempat ramai-ramai, ada kalanya di kamar, ambil di kamar. Kak Ros mau tanya nih Kak Ros kan kerja luar negeri kayak seperti itu, kayak penghibur laki-laki. Kira-kira keluarga Kak Ros tahu nggak Kak Ros? Sampai sekarang tidak tahu. Jadi Kak Ros sembunyikan lah ya kan? Iya. Sampai sekarang tak tahu. Tapi setelah jumpa si abanglah yang merubah kehidupan Kak Ros hingga menjadi sekarang, dan tidak pernah lagi terjerumus ke jalan lembah hitam lagi tuh Kak Ros ya. Jumpanya sama abang di mana Kak Ros? Di Batam. Oh, di Batam. Waktu itu si abang memang tamu atau langganan Kak Ros, atau memang pernah membeli Kak Ros, atau memang sekedar biasa-biasa atau teman biasa Kak Ros? Dia sering main ke tempat kerja kami. Terus? Jadi kami pun tak ada sangka juga lah. Jadi waktu hari itu kami makan, dia ada makannya pergi keluar kerja situ. Jadi dia tanya, kenapa kamu tak menikah lagi? Jadi ditanya sama dia, kenapa pula aku nanya, aku suruh nikah. Setelah itu Kak Ros waktu pertama kali kenalnya sama si abang nih tahu nggak pekerjaan Kak Ros yang sebenarnya? Tahu. Alhamdulillah, jadi dia memang benar cinta Kak Ros, yang menerima Kak Ros apa adanya. Itulah yang saya. Itu dia tahu sendiri atau Kak Ros yang ngasih tahu? Dia tahu sendiri, memang tahu sendiri. tempat saya bekerja. Tahu sendiri dia ya. Waktu itu sebelum itu si abang ini pernah tak beli Kak Ros? Maksud saya itu kan kami cuma berteman-teman gitu aja. Terus nikah sama si abang. Itulah yang saya bersyukur sekarang ada orang yang mau menerima saya apa adanya, mau memperjuangkan hidup saya, kasih makan, minum semuanya kan untuk saya. Alhamdulillah. Jadi guys,
manusia itu kita tidak boleh mengecap manusia itu buruk dan buruk selamanya, dan manusia itu melakukan sesuatu kayak wanita penghibur, kayak kupu-kupu malam, dia pasti punya sebab dan akibatnya. Dan kita ini sama Kak Ros ini sebab akibatnya itu kemarin suaminya selingkuh. Setelah suaminya selingkuh terus dia cerai. Setelah cerai itu dia cari kerja yang halal dan halal. Mungkin di ekonomi tidak mencukupi untuk membiayai orang tua, membiayai anak-anak. Jadi sekarang kita berpikir positif, jangan terlalu menghina wanita penghibur atau wanita kupu-kupu malam. Setiap manusia itu punya masa lalu. Yang bedanya itu baik atau buruknya itu tergantung untuk diri kita sendiri. Ya kan Kak Ros? Iya. Mungkin sampai di sini aja ya guys perbincangan kita sama Kak Ros. Dan ini masa lalunya Kak Ros, dan kita sebagai manusia itu tidak boleh mengecap seseorang itu tadinya buruk dan buruk selamanya, tidak ya guys. Alhamdulillah Kak Ros sekarang jumpa benar-benar suami yang bertanggung jawab, yang menerima Kak Ros apa adanya, yang benar-benar cinta, benar-benar ikhlas untuk membiayai Kak Ros sekarang. Alhamdulillah guys, Kak Ros sekarang benar-benar tidak pernah lagi terjerumus ke jalan yang sesat. Dah sampai sini aja. Assalamualaikum. Lupa guys, jangan lupa subscribe dan like dan komen. Dadah.